Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada sore kali ini kita bisa mengikuti kajian keagamaan Kitab Bulughul Maram. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam kajian sore pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita, Kiai Haji Hilmi Wafa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat dan Amin, penuh amin, semangat insyaallah. amin. Kaum muslim, insya Allah guru kita pada pertemuan sore kali ini akan berbicara tentang qada sholat sunnah. Ini sangat penting sekali. Apa dan bagaimana nanti kita bisa simak. Dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan, bila mana ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 02467463352. Mari bersama kita menyimak paparan dari Romo Yai. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah saat ini kita masih di Kitabus Shalah, kitab tentang sholat, bab mawaqitus shalah. Ya, bab waktu-waktu sholat. Kita masuk ke hadis yang ke-142 terkait waktu sholat setelah sholat asar, ya, yang mana di sini nanti bicara tentang sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra thumma dakhala bayti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala shughiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri fa shallaituhuma al-an qultu afa naqdihima idza fatatna qala la. Akhrajahu Ahmadu wa li Abi Dawud an Aisyah bima'nahu. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar lalu masuk ke rumahku, kemudian beliau salat 2 rakaat. Maka aku menanyakan kepada beliau dan beliau menjawab, aku sibuk sehingga tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah zuhur. Maka aku melakukannya sekarang. Lalu aku bertanya, yakni Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, apakah kami harus melakukan qadha jika tidak melakukannya? Beliau bersabda, tidak. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Seperti hadis ini juga terdapat dalam riwayat Abu Dawud dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini menunjukkan sebuah peristiwa terkait bahwa Rasulullah mengqadha sholat sunnah, yaitu sholat ba'diyah zuhur yang dilaksanakan di waktu
setelah asar atau setelah melaksanakan sholat asar. Di pembahasan kemarin kita sudah membahas bahwa waktu setelah asar itu termasuk waktu yang diharamkan atau dimakruhkan. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya. Sebagian lagi merinci yang dilarang atau yang haram adalah sholat yang tidak ada sebab, ya, atau sebabnya di belakang, ya, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau sebabnya di depan itu boleh. Nah, kemudian juga sudah dibahas di pertemuan yang lalu, itu dikecualikan di Masjidil Haram. Gitu. Nah, sekarang terkait dengan hadis ini, ya, bahwa Rasulullah melaksanakan qadha sholat sunnah yaitu ba'diyah zuhur dilaksanakan di waktu setelah asar. Tetapi ketika kemudian ditanyakan oleh Sayyidah Ummu Salamah, apakah kami juga harus melakukan seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Nah, yang pertama, para ulama ini menilai hadis ini tidak cukup kuat, dalam arti hadis ini dhaif. Ya. Karena ada hadis lain yang berbicara tentang hal ini juga, tetapi tanpa tambahan afanaqdihima. Apakah kami harus mengqadhanya juga? Kemudian Rasulullah mengatakan la itu. Itu tambahan yang tidak terdapat dalam versi riwayat-riwayat yang lain. Sehingga terjadi sedikit permasalahan di dalam hadis ini. Selain masalah perawinya, ya. Dan ada ilat-ilat lain seperti ada rawi Dzakwan yang tidak berjumpa dengan Ummu Salamah. Ya. Sehingga status hadis ini sedikit dipermasalahkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan qadha sholat sunnah secara umum, ya, ada hadis, ya, yang berbicara bahwa man nasya au nama, barang siapa yang lupa atau tertidur, maka fasolli idza dzakara au istaiqadha. Ya. Barang siapa yang lupa atau tertidur, maka dia sholatlah, ya, fal yusolli, maka sholatlah dia idza dzakara au istaiqadha, ketika dia ingat atau dia terbangun dari tidurnya. Itu menjadi dalil bagi para ulama terkait adanya qadha sholat, baik itu fardu maupun sunnah. Karena dalam beberapa riwayat yang lain Rasulullah pernah, ya, selain ini tadi menunjukkan bahwa Rasulullah mengqadha sholat ba'diyah zuhur tadi, dalam riwayat lain Rasulullah juga pernah mengqadha sholat qobliyah subuh di setelah terbitnya matahari, ya. Kemudian juga Rasulullah memerintahkan untuk mengqadha sholat witir bagi yang terlewat di malam tersebut. Sehingga menunjukkan bahwa qadha ini berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, kemudian kenapa tadi di hadis Ummu Salamah Rasulullah ketika ditanya apakah kami juga harus mengqadha ya Rasulullah, jawabannya tidak. Nah, ini seakan-akan ini menjadi khususiyah untuk Rasulullah, seakan-akan seperti itu. Jadi Rasulullah melakukan, tapi Ummu Salamah dilarang untuk melakukannya. Nah, maka kemudian para ulama berusaha untuk ijma atau mengkompromikan dari hadis-hadis yang ada, sehingga kemudian menghasilkan kesimpulan hukum terkait dengan qadha sholat sunnah ini. Yang pertama, ya, bahwa
qadha yang dilakukan di waktu yang dilarang, yaitu setelah asar, Ya. setelah subuh, ya, atau ketika matahari Istiwa. Ya. tepat di atas kepala atau istiwa, maka di situ hanya dibolehkan qadha sholat fardu, tapi tidak dibolehkan qadha sholat sunnah, didasarkan kepada hadis ini. Kemudian yang kedua, kalau itu di luar waktu yang diharamkan, ya, maka itu boleh, ya, karena merujuk ke keumuman Hadis. tentang hadis qadha tadi. Ya. Jadi kalau yang di waktu yang diharamkan itu khusus untuk sholat fardu saja, sedangkan sholat sunnah dilarang, karena itu khususiyah untuk Rasulullah. Ya. Rasulullah boleh, tapi umatnya tidak boleh. Nah, tetapi kalau yang di luar waktu yang dilarang, maka itu boleh. Sholat sunnah qadha. Ya, sholat sunnah qadha. Ya, selama di waktu yang dibolehkan. Ya, karena merujuk ke keumuman tentang hadis qadha tadi. Iya. Nah, kemudian kembali kita juga melihat ke, ini kan masih di bab mawaqitus sholah, waktu-waktu sholat. Nah, untuk sholat rawatib misalnya, masuknya waktu sholat atau keluarnya waktu sholat, kalau misalnya qobliyah, Ya. itu masuknya waktu sholat adalah ketika masuk waktu sholat fardunya. Misalnya sholat duhur, Iya. berarti ketika selesai adzan duhur, ya, atau sudah masuk waktunya duhur, ya, itu berarti sudah masuk qobliyah. atau sudah boleh melaksanakan sholat qobliyah duhur. Sampai kapan waktunya? Ini adalah sampai selesai waktu sholat, Ya. bukan selesai sholat, bukan selesai perbuatan sholat, bukan. Ya, ya. Tapi selesainya waktu sholat, yaitu sampai kapan? Sampai masuk waktu asar. Ini qobliyah. Iya. Qobliyah. Nah, kalau ba'diyah dimulainya, ya, masuknya waktu sholat sunnah ba'diyah adalah selesainya sholat fardu. Iya. Ya. Selesainya sholat fardu tersebut, misalnya duhur tadi, ba'diyah duhur berarti selesai sholat duhur sampai selesainya waktu duhur. Berarti masuknya waktu asar. Iya. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa sholat qobliyah bisa dilakukan setelah sholat fardu. Ya. Dan ini juga ada dalam beberapa hadis tentang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita rujuk ke kitab misalnya Al-Majmu' dari Imam An-Nawawi misalnya, beliau mengatakan bahwa ini hukumnya bukan qadha tapi ada. Qobliyah yang dilakukan setelah sholat fardu itu bukan qadha tetapi adaan. Karena masih dalam waktu tadi. Karena masih dalam waktunya. Karena masih dalam waktunya. Ya, makanya dulu guru saya itu kalau ada, misalnya kita kan sering misalnya subuh itu ya, subuh datang itu sudah mepet, komat, ya, sudah komat, sudah bahkan sudah mulai sholat subuh, sehingga kita tidak mungkin untuk melaksanakan qobliyah subuh, tidak ada waktu yang memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan sholat qobliyah sholat sunnah qobliyah subuh ketika itu, sehingga datang langsung ikut jamaah subuh. Ya. Nah, kemudian itu kita disuruh untuk mengqadha sholat bukan mengqadha, kita mengerjakan ya, mengerjakan qobliyah subuh itu di setelah sholat subuh. Ya, di setelah sholat subuh. Itu beliau mengatakan ini adaan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' berdasarkan hadis-hadis yang ada, beliau menyimpulkan seperti itu. Ya, jadi hukumnya bukan qadha tetapi apa? Ada karena memang waktunya belum habis. Ya. Nah, ini kenapa seperti itu? Kita diperintah untuk itu karena qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Sehingga kita jangan sampai terlewat, meskipun tadi datang terlambat, kita masuk sholat
subuh langsung berjamaah, maka kita melakukan qobliyahnya setelah itu. Ya, itu dibolehkan. Ya, Rasulullah mencontohkan di sholat asar. Ya, padahal asar itu ghairu muakkadah. Ya. Ya, sedangkan yang subuh yang muakkadah tentu lebih-lebih lagi. Nah, di situ ada bukan qadha. Nah, sedangkan hadis ini, hadis Ummu Salamah ini bicara tentang qadha. Karena tadi sholat ba'diyah zuhur sudah habis waktunya. Ya, ketika masuk sholat asar. Di dalam hadis ini Rasulullah melaksanakan sholat ba'diyah zuhur setelah asar bahkan. Ya. Bukan sebelum asar. Ya, setelah. Ya. Nah, tetapi setelah asar. Maka ini kemudian tadi kesimpulannya khususiyat ya, ya. Para ulama mengatakan kalau qobliyah dilakukan setelah sholat dan masih berada di waktunya. Ya. Misalnya tadi qobliyah zuhur dilaksanakan setelah sholat zuhur, masih di waktu zuhur, belum masuk waktu asar, maka itu hukumnya adaan, bukan qadha. Kemudian kalau dilakukan di luar waktunya, berarti namanya qadhaan. Ya. Qadha sholat sunnah juga dianjurkan. Ya. Sebagaimana qadha sholat wajib itu wajib, qadha sholat sunnah pun juga disunnahkan. Nah, apalagi yang sudah istiqomah, sudah terbiasa untuk melaksanakan itu, maka itu lebih dianjurkan lagi. Nah, kemudian kalau itu qadhanya qadha sholat sunnah itu dilakukan di waktu yang diharamkan untuk sholat, misalnya ba'da subuh dan ba'da asar, maka itu hukumnya tidak boleh atau haram. Sehingga dia bisa mengqadha di luar waktu yang dilarang untuk sholat. Yang diperbolehkan cuma Nabi tadi ya? Yang diperbolehkan adalah Rasulullah SAW, karena beliau, apa yang dilakukan oleh beliau belum tentu itu wajib juga ditiru oleh umatnya, karena bisa saja itu bagian dari khususiyah Rasulullah SAW. Contohnya seperti ini, beliau melaksanakan qadha ba'diyah zuhur di setelah sholat asar, tetapi ketika ditanyakan apakah kita juga melakukan itu, jawab Rasulullah tidak. Nah, tidak ini bukan berarti tidak ada qadha sholat sunnah. Menurut para ulama, qadha sholat sunnah tetap ada. Yang tidak itu karena masalah waktunya tadi adalah waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Insyaallah. Baik ya, tadi disebutkan boleh mengqadha qobliyah subuh setelah sholat subuh. Ya kan? Adaan itu. Adaan. Ya, bukan qadhaan. Mengerjakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Nah, sementara yang sebelumnya setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Ya, betul. Nah, ini bagaimana nih ya untuk mengkompromikannya ini nih? Nah, karena niatnya adalah sholat qobliyah. Oh, berarti di niat bedanya ya, bedanya di niat. Kalau dia niatnya ba'diyah itu yang nggak ada. Kalau niatnya qobliyah yang dia terlewat waktunya karena sudah dia mengutamakan sholat berjamaah untuk melaksanakan sholat fardu tadi, sehingga qobliyahnya itu belum sempat untuk dikerjakan sebelum sholat, maka dikerjakan setelah sholat. Oke, baik. Ya, jadi letaknya di niat tadi. Kalau niatnya qobliyah boleh. Ya, tapi kalau niatnya ba'diyah itu yang tidak boleh, karena nggak ada ba'diyah subuh. Baik, kaum muslim, jangan kemana-mana. Sangat menarik kajian kita dan akan banyak ilmu yang kita dapatkan, dan kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami.
Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM kaum muslim. Silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Pak Yai, masih berkaitan tentang qada sholat sunnah. Yang diperbolehkan itu qada sholat sunnah yang waktunya itu berbagangan atau yang apa ya bahasanya kemarin itu muktarinan atau apa gitu. Nah, semisal gerhana itu apakah juga bisa diqada atau sholat istisqa apakah juga bisa diqada? Nah, ada kriteria sholat sunnah yang seperti apa Pak ya yang bisa diqada? Ada. Jadi kalau gerhana tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Karena apa? Karena dia dzatu sabab. Dzatu sabab. Karena dia punya sebab. Ya, jadi yang disunahkan itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki yang bukan dzatu sabab, yang muakkad, muakkad atau bahkan mutlak. Muakkad misalnya rawatib, duha, witir, itu muakkad dalam arti ada waktunya. Yang muakkad boleh diqada. Ya boleh diqada. Misalnya terlewat sholat duha, terlewat sholat witir, terlewat sholat rawatib dan lain sebagainya, dan dia terbiasa melakukan itu secara rutin, secara istiqomah, maka ketika terlewat dia bisa mengqadanya. Tapi kalau yang dzatu sabab, ya, yang punya sebab karena tadi sholat gerhana itu terjadi karena ada sebab, yaitu sebabnya gerhana. Ya, itu terjadi kita tidak tahu waktunya, kan gitu kan? Ya, waktunya ya ketika terjadi itu, kan itu. Nah, maka itu tidak disunnahkan untuk mengqada. Ketika sudah lewat gerhananya ya sudah selesai, tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Baik dzatu sabab mutaqaddim, mutaakhir atau yang muqarrin seperti itu ya. Betul. Ya. Nah, kemudian kita tawaf itu kan sebagai kedudukannya sama seperti sholat, seperti itu tawaf. Iya. Nah, kalau masuk Masjidil Haram kita lupa tawaf gitu. Jadi tiba-tiba langsung masuk mencium Hajar Aswad, habis itu balik lagi. Nah, ini apakah juga diqada tawafnya atau bagaimana Pak Yai? Ya bisa saja gitu. Ya, nggak ada masalah karena kita juga dianjurkan untuk bertawaf setiap masuk Masjidil Haram. Itu namanya tawaf kudum lil Masjidil Haram. Nah, tawaf kudum ya. Ada tawaf kudum lil Makkah ya. Jadi ketika kita masuk ke kota Mekah kita disunahkan untuk tawaf. Ketika masuk ke Masjidil Haram, setiap masuk ke Masjidil Haram, kudumi Masjidil Haram kita juga disunahkan untuk tawaf. Di luar itu ada tawaf sunnah yang itu bisa dilakukan kapan saja ya, dalam keadaan apa saja. Baik kita baru masuk masjid atau sudah lama di dalam masjid, itu kita bisa melakukan tawaf sunnah. Kalau waktu sholat itu ada waktu-waktu yang diharamkan atau dimakruhkan. Nah, kalau tawaf itu apakah juga ada kaitannya dengan itu Pak Yai? Tidak ada. Sholat pun kalau di Masjidil Haram itu juga tidak diharamkan ketika di waktu-waktu yang diharamkan di lain tempat. Misalnya tadi ba'da subuh dan ba'da asar kita melaksanakan sholat
misalnya sholat sunnah mutlak ya, yang tanpa sebab ya, sholat sunnah mutlak ba'diyah setelah subuh ya, dan sholat sunnah mutlak setelah asar, kalau itu dilakukan di Masjidil Haram, menurut para ulama itu tidak masalah ya. Ya. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu itu. Ya. Kemudian Pak Yai, ini ada pertanyaan, kemarin ada orang nanya ke saya juga. Jadi ada orang yang rumahnya kebakaran. Ya. Setelah itu ada sisa-sisa kayu bakar bekas rumah tersebut. Nah, sisa-sisa kayu bakar itu apakah semisal dijadikan kandang ayam, itu boleh atau tidak? Jadi pertanyaannya, kalau semisal boleh, alhamdulillah. Tapi kalau semisal tidak boleh, katanya itu akan mengundang kebakaran lagi. Nah, ini benar atau tidak Pak ya itu? Bekas kayu bakar dijadikan kandang ayam atau dijadikan bahan untuk rumah lagi, katanya itu akan mengundang kebakaran lagi. Nah, ini benar atau mitos seperti itu Pak ya? Ya, itu mitos insya Allah. Mitos ya. Karena kebakaran itu kan bisa dirunut, bisa diidentifikasi sebabnya itu apa. Ya, sehingga penyebab dari kebakaran itu misalnya karena ada percikan api, ada konsleting listrik dan lain sebagainya. Kalau hanya kayunya saja tanpa ada api, tanpa ada listrik kan tentu tidak kebakar kan itu. Sehingga tidak ada, belum pernah ada kasus ada kayu bakar ya tanpa ada api, tanpa ada pemicu pemantik terbakar, tiba-tiba terbakar sendiri kan nggak mungkin. Atau mengundang api untuk datang itu juga tidak itu. Itu mitos. Selama kayunya itu memang sudah padam. Kecuali masih menyimpan apa namanya? Api, sekam ya, kayak sekam itu di dalamnya, tentu ya dia bisa kebakar lagi. Ya, tapi kalau sudah mati, sudah betul-betul dipastikan tidak ada masalah, tentu tidak akan menimbulkan kebakaran baru insya Allah, selama tidak ada api yang muncul seperti itu. Baik kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan sebelum kita akhiri akan saya simpulkan. Yang pertama, sholat sunnah itu boleh diqadha selama itu sholat sunnahnya dikerjakan di luar waktu yang diharamkan atau dimakruhkan. Nah, ada Nabi pernah mengerjakan, tapi itu beliau posisinya sebagai khususiyat untuk beliau sendiri. Dan untuk sholat qadha wajib itu tentu bisa kapan saja. Dan untuk menambah keberkahan majelis kita di sore kali ini, kita mintakan doa dari Pak Yai. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.